Saudariku yang terkasih dalam Kristus, kali ini kita mau berbicara tentang patung. Apakah orang Katolik menyembah patung? Kalau kamu bersujud di hadapan patung, itu kan menyembah toh? Oke, yang pertama, masalahnya bukan patung, tapi pikiran dangkal. Protestan sering menuduh Katolik menyembah berhala karena berdoa di hadapan patung. Namun tuduhan ini hanya menunjukkan satu hal, ketidaktahuan terhadap metafisika representasi dan kegagalan memahami perbedaan antara latria, dulia, dan hiperdulia dalam teologi Katolik. Kalaupun dijelaskan pun mereka akan tetap ngeyel. Ini seperti menuduh seseorang menyembah foto ibunya hanya karena ia menangis di hadapan foto itu. Apakah memegang dan mencium foto istrimu berarti kamu berselingkuh dengan kertas? Kalau begitu, kamu lebih cocok tinggal di gua Plato, terjebak bayang-bayang dan gagal mengenali ada yang hadir melalui simbol. Yang kedua, distingsi metafisik, representasi bukan substansi. Dalam filsafat Aristoteles Thomistik, patung sama dengan aksiden yang merepresentasikan realitas lain, itu persona suci, pribadi kudus. Berhala sama dengan benda yang disembah sebagai dewa itu sendiri. Lihat, baca Etika Nikomakea dan Summa Theologiae. Ketika seorang Katolik berlutut di depan patung Bunda Maria, ia tidak menyembah gips atau kayu. Ia menghormati pribadi yang diwakili, bukan materialnya. Sujud itu bentuk penghormatan, dulia, hiperdulia, bukan latria, penyembahan sejati yang hanya bagi Allah dan punya kurban. Jika ini dianggap penyembahan berhala, maka Yesus sendiri bersalah karena berada dalam wujud manusia. Sebab dalam Kristus yang tak kelihatan menjadi kelihatan, verbum caro factum est. Apakah Allah menyembah daging? Yang ketiga, argumentasi logis terhadap tuduhan berhala. Mari kita buat ini sistematis. Silogisme yang salah dari Protestan adalah premis 1, menyembah patung adalah berhala. Premis 2, Katolik sujud di depan patung. Kesimpulannya, Katolik menyembah berhala. Prok, good job Protestan. Analisa kesalahan logika. Terdapat equivocation fallacy. Kata menyembah di sini ambigu. Ya, Katolik tidak memberikan latria kepada patung, melainkan hormat terhadap pribadi yang diwakili, seperti kita hormat pada bendera negara. Kalau begitu, Protestan yang menyanyi sambil menangis memeluk Alkitab keras-keras berarti menyembah kertas dan tinta? Nonsense. Yang keempat, dukungan kitab suci dan tradisi, bukan bidat. Kitab suci, Allah memerintahkan pembuatan patung. Keluaran 25, 18-20. Patung kerub di tabut perjanjian. Salomo membuat patung malaikat dan hiasan di bait Allah. 1 Raja-Raja 6, 23-29. Yesus tidak menghancurkan patung di bait Allah. Kenapa? Karena masalahnya bukan dibentuk, tapi niat penyembahan. Ya kan? Yang kelima, realitas personalistik. Manusia perlu simbol, ya. Filsafat personalisme, misalnya dari Karol Wojtyła dan metafisika, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Kita tidak berelasi hanya dengan ide, tapi dengan wujud yang mewakili melalui tubuh dan simbol. Maka patung adalah mediator simbolis. Patung membantu menyatukan emosi dan roh menuju Tuhan atau para kudus, seperti musik. Protestan yang anti simbol justru mengkhianati natur manusiawi. Mau menyembah Allah yang tak kelihatan, tapi menolak bentuk-bentuk kelihatan yang Allah sendiri pakai. Inkarnasi pun akhirnya mereka tolak secara implisit. Itulah dualisme gnostik dalam baju modern. Yang keenam, ini adalah serangan balik terhadap Protestan. Ada inkonsistensi dan reduksi spiritual. Protestan sering mencela patung tetapi menyembah khotbah, mikrofon, dan band praise and worship. Jika suara pendeta bisa menggetarkan jiwa dan dianggap alat Tuhan, kenapa patung tidak boleh menjadi media relasi dengan yang kudus? Why? Perché? Mereka membaca kitab suci sambil menolak konteks dan tradisi, lalu menyebut diri mereka murni. Ini bukan murni, ini steril, seperti ruang operasi yang membunuh semua kehidupan makna. So, saudara-saudariku,
Sembahlah dengan akal, bukan dengan fanatisme. Patung bukan berhala. Patung adalah ikon, jendela ke dunia ilahi. Orang Katolik tidak menyembah gips, tapi menghormati realitas transenden yang dihadirkan melalui lambang. Yang menuduh ini berhala hanyalah gagal paham antara simbol dan substansi, penghormatan dan penyembahan, representasi dan esensi. Dan ironisnya, dalam semangat menghindari berhala, mereka menciptakan berhala akal sendiri, menuhankan tafsir pribadi mereka atas Alkitab tanpa akal sehat metafisika dan tradisi gereja. Good job Protestantisme. Kalian itu menyembah berhala karena menyembah Tuhan sesuai dengan kehendak sendiri. Ya kan? Tidak ada di Alkitab yang ayatnya menyuruh cara menyembah. Hari Minggu kumpul di gereja lalu dimulai dengan ini, ditutup dengan ini. Tidak ada, semua itu buatan manusia, manusia Katolik.